Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami memberikan kepada Muhammad Muhammad al-kautsar, kenikmatan-kenikmatan yang amat banyak. Maksudnya di sini al-kautsar, telaga al-kautsar nanti dari kiamat yang selalu menyintai nabinya, menyintai sunnah-sunnahnya, mengikuti ajarannya, mendapatkan air satu cebuk. Selama diminum tidak akan haus untuk selama-lamanya. Itu orang-orang yang menyintai nabinya. Al-Kautsar itu telaga. Telaga itu empang. Al-Kautsar nanti tafsirkan ulama banyak. Nah, fasolli, maka dirikan olehmu sholat. Ya. Karena nikmat dikasih banyak, maka fasolli, maka dirikan. Bukan kerjakan, dirikan. Li rabbika, karena Tuhan, sholatnya karena Allah. Wanhar, nah wawunya mutlaqul jam'i, wanhar, sholat juga, dan hari raya korban kalau punya sapi, potong sapi, hanhar. Jadi wanhar dan berkorbanlah. Inna syani'aka wal abtar. Sungguhnya orang yang membenci Muhammad wal abtar, orang itulah yang terputus. Yang dimaksud terputus apa itu? Putus segala-galanya, putus tidak mendapat rahmat Allah. Nah, kita lihat tafsirnya nih. Nanti yang mau bertanya terakhir ayat ini kita baca, ada pertanyaan silakan. Wa bi isnadihi, dengan sanadnya an Ibnu Abbasin, menurut Abdullah bin Abbas. Karena ini tafsir beliau, salah seorang sahabat Nabi yang ahli tafsir. Fi qauli ta'ala, ya, di dalam menerangkan firman Allah Ta'ala, nanti ratusan tahun berdiri di padang mahsyar, dan orang-orang yang suka datang ke taklim akan mendapatkan syafaat. Orang yang suka sholat dan ibadah dan salawat, gak lupa dia akan mendapatkan syafaat. Ya. Yaqulu, Allah berfirman, a'tainaka, kami berikan kepadamu, ya Muhammad, hai Muhammad. Maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al khairal katsira wal qur'ana minhu, akan kebaikan-kebaikan yang melimpah dan Al-Qur'an daripadanya, termasuk Al-Qur'an termasuk daripada kenikmatan yang banyak. Jadi tafsirnya ayat ini dikatakan Kautsar, kata ulama, kenikmatan yang banyak. Apa diantaranya? Nabi Muhammad memiliki syafaat. Tidak ada lagi nabi-nabi yang lain, itu tidak ada. Semuanya nanti berlindung di bawah bendera beliau. Semua tidak ada pertolongan kecuali dengan izin Allah. Nabi Muhammad yang memberikan syafaat. Makanya kita jangan ngebenci beliau. Salawat jangan diganti dengan ganti nama orang. Kenikmatan yang banyak, termasuk nikmatnya Al-Quran. Itu Al-Quran termasuk nikmat itu. Wa yuqalu, dan ada ulama yang mengatakan al-kautsaru nahrun fil jannati, adalah sebuah sungai yang berada di dalam surga. Bayangkan Pak, sungai gedenya kayak apa, surganya kayak ya. Laut nih yang kita kan di atas, di pinggir, di tengah laut nih. Kalau kata kita laut gede banget ya, gede itu ada tepinya, tapi belum seberapa al-kautsar yang ada di dalam surga. Bagaimana besarnya? Ya kan? Untuk siapa itu? Ya, Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Alladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhulun jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong, yang tidak mau menyembah saya atau tidak mau berdoa pada saya, mereka akan saya masukkan ke neraka jahanam dengan hina. Ya, jadi kita di samping sholat, doa itu kita doa jangan bosan, karena Nabi mengatakan iza da'a da salasan baca salasan. Nabi bila mau berdoa tiga kali, minta mohon berdoa tiga kali, diulang. Jadi nggak bosan.
Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Irhamna, gitu kan ya, 3 kali. A'tahullahu Muhammadan, yang Allah berikan akan telaga itu Muhammadan kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Fasolli, maka dirikan olehmu sholat. Dirikan, bukan kerjakan. Kalau kerjakan tuh tahun 2 kali. Idul Fitri adalah ada, itu lupa lagi, tahun lagi, tahun lagi. Itu kerjakan. Kalau mendirikan setiap waktu. Li rabbika, untuk Tuhanmu, syukron laka, merupakan tanda syukur kita kepada Engkau, kepada Allah. Jadi orang yang mengucapkan terima kasih atau bersyukur belum jadi kalau dia tidak ibadah. Karena bila mana orang mengatakan bersyukur kepada Allah, berarti dia setiap saatnya nggak lupa sujud di hadapan Allah. Karena orang Cina gak bisa bersyukur ya. Nah, bisa bersyukur bisa gak? Anak kecil juga bisa. Nah, kalau sudah bisa ibadah nggak ditinggalkan selama sehari 5 kali, ini baru dikatakan walaupun dia mengucapkan syukur berarti dia lengkap sudah bersyukur kepada Allah. Paham ya? Syukur, alhamdulillah hari ini saya dapat jualan, dapatnya keuntungan sekian, gitu kan? Untung kan? Ditambah ibadah sholat luar biasa nih Pak. Gitu ya. Wanhar di sini, dan berkorbanlah. Berkorban hari raya Idul Adha. Istaqbil, hadapkan olehmu binaharika, dengan korbanmu itu ilal kiblati, menghadap kiblat. Makanya kan kalau ngejatuhin sapi, kenapa kepalanya dipaksakan sampai ke sono, apa ngilur ya? Kalau bahasa utara ya, utara dipaksakan supaya yang motongnya ngadap kiblat. Binatangnya juga ngadap kiblat, gitu kan? Nanti kerja bangun kiblat, yang motong jangan ngadap kiblat. Itu hanjurannya, bukan ngadap mulu, pengetan, ngadap ngidul, tetap ditarik dalam pengilehernya supaya kepalanya ke utara, dan yang motong ngadap kiblat. Istaqbil bihanadika ila kiblati. Jadi hadapkan, termasuk binatang kamu hadapkan kiblat. Wa yuqal, ada ulama yang menerapkan, yang mengatakan do yaminaka ila shimalika fi sholati, taruh tangan kananmu di bawah tangan kirimu di waktu sholat. Ada nggak begini? Ada nggak? Kiri di atas. Ada nggak begini? Kiri di atas, ada nggak? Nggak ada kan? Semuanya begini. Ya benar ini ya, benar ini diajarkan oleh tafsir gitu. Jadi bukan ikut-ikutan. Sholat tangan kita yang kanan di atas, tangan kiri di bawah. Apa artinya? Karena tangan kanan ini melambangkan orang-orang yang murahan, orang-orang yang pelit, orang-orang yang baik hati. Dan ketika dia beramal, maka dia sembunyi tangan kirinya seakan-akan nggak tahu, karena ikhlas gitu, ya, tangan kiri gitu. Sama seperti kita nunjuk sholat at-tahiyatul mubarak, itu kan kita nunjuk nih. Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Agung, Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Nunjuk ini. Yang ini kelingking, jari manis tengah ke sini. Kenapa? Menunjuk kepada diri kita. Ente nggak bisa apa-apa. Ente nggak punya ilmu. Ente nggak kaya. Ente bukan apa-apanya, Allah yang satu. Makanya ini nunjuk Bang. Ini diri kita. Jangan kita nunjuk nih, jari tengah, manis, tunjuk. Diri kita tunjuk gitu sama dia tuh. Nunjuk mari. Jadi kita ini ditunjuk sama jari kita. Jadi kita ini nggak bohong, bener. Kita ini nggak bisa apa-apa, nggak punya ilmu. Maksudnya, kan Allah yang berikan ilmu. Kaya, Allah yang berikan ilmu, kekayaan Allah. Tapi kekayaan manusia nggak sebesar dengan kekayaan Sulaiman, apalagi Allah. Makanya janji kita nunjuk kemari, diri kamu ini siapa? Gitu ya, tafsirannya gitu. Jadi bukan asal nunjuk Allah Maha Kuasa. Dari kita semua mengatakan ente ini nggak punya apa-apa. Ya, paham? Sami Allah liman hamidah, Allah Maha mendengar. Apa artinya? Orang sholat jangan husnu, jangan suuzon. Doa saya nggak diterima. Belum diterima, bukan diterima. Beda kata-kata tidak diterima dengan belum
Kalau tidak diterima berarti kita syaratnya kurang. Kenapa? Belum Islam. Bila mana belum diterima, insya Allah yakin diterima besoknya. Kapannya? Sama seperti kita naik sepeda. Naik sepeda ini kita mau ke Cengkareng, dari Bogor Cengkareng, karena kita berusaha. Sampai nggak kira-kira? Sampai nggak? Cuman lama itu doa, nggak sekaligus pedes, enggak. Orang doa itu sampai berulang dari muda tua, nggak kaya-kaya, itu sedang ngejot sepeda dia. Suatu saat sampai juga dia, gitu kan? Dia berikan, dikabulkan doa itu ibadah, dikabulkan oleh Allah doa itu namanya hadiah, belum dikabulkan saja disiapkan pahala yang berlipat-lipat. Itu keterangannya, paham? Iya. Makanya kalau kita tanya orang, bang, abang sholat ya? Iya. Apa itu sholat? Orang kamu bilang sholat itu adalah jengkang-jengking, jengkang-jengking. Padahal sholatnya gampang. Secara terminologi lugatan sholat itu adalah doa. Kenapa? Dari awal takbir sampai salam doa semua. Paham? Sholat secara bahasa terminologi diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Awalnya takbir, tutupnya salam sholat. Jadi kalau ditanya orang nggak paham dia dijawab gitu ya. Terus yang ngomongnya apa sholat bang? Apa sholat dia? Jawab gitu jawabnya. Apa sholat dia? Gitu. Mahmud ya? Mahmud nggak? Jawab Mahmud. Jangan bang ini motor berapa? Apal banget ini motor bang. Merek motor apal ya. Jawab apa sholat bang? Doa gitu, doa. Emang dari takbir sampai salam doa semua kan? Doa. Kenapa kita doa? Karena ngikut nabi-nabi Adam doa. Nabi Muhammad paling banyak doanya. Makanya orang kagak doa sombong orang Cina aja kalau ngisi kontrakan, ngisi hotel manggil ustad. Berarti kenapa? Karena dia nggak yakin doanya nggak manjur. Ambil kiai. Nah, ya dikasih gope girama tuh kiai gope. Yang untung dia akan gope ya kan? Masya Allah. Nah itu. Jadi begitu ya. Nah kemudian wa yuqalu, dan ada ulama yang mengatakan tentang masalah inna a'tainakal kautsar. Ulama mengatakan istaufir ruku'a was sujuda. Luruskan rukukmu dan sujudmu. Ya, di ruku apa ruku? Pegang dengkul. Ya. Kalau bangun ruku namanya apa? Sami Allah. Kenapa sami Allah? Ya coba. Doa, kenapa doa? Alhamdulillah kita bisa bangun lagi. Coba kalau kita nggak bangun, nggak bisa bangun. Itu artinya dari mulai sujud, kemudian duduk, kemudian kita bangun berdiri lempeng, kita mengatakan alhamdulillah, makasih Allah, bersyukur Allah, saya bisa berdiri lagi. Coba kalau nggak bisa berdiri lagi, langsung lemes, langsung naik blok. Itu tafsirnya gitu, pemahamannya. Jadi sholat itu bukan asal sholat, ada artinya masing-masing. Ya, ada orang baca sholat ngikutin imam. Begitu dia baca imam amin, dia nggak baca Fatihah, tapi bibirnya nggak goyang, batal ya. Batal sholatnya. Misalnya udah imam baca ayat, dia baca kan Fatihah dia, yang lain baca Bismillah, gitu kan, minimal kedengaran sendiri nih. Bila mana dia diam aja nggak kedengaran telinganya, batal sholatnya. Fikih yang mengaturnya. Paham? Maka kedengaran gitu, bacaan kita sendiri, bacaan kita baca, kedengaran kita. Kalau ngomik doang di mulut gini, nggak sah sholatnya. Itu bukan kata saya, baca pikir deh keterangannya. Ya, kemudian wasujuda, sujudnya jangan nggak bangkrok kayak kucing menangkap tikus, ya kan? Nah, ada yang deprok, ada yang tinggi banget. Di ruku sujud sama, lihat ini. Hatta yabwa naharuka, sehingga kelihatan lehermu, leher. Ketika kita ruku begini nih, ruku megang dengkul, ini kan rata nih, leher kelihatan. Leher kita nggak kelihatan. Jangan seperti leher kura-kura. Tahu kura-kura? Ngelepot atau nunduk. Jadi antara badan kita dan kepala kita jajar. Kalau seandainya di tes kita ini tes saya bapak belum pada lulus, benar? Ketika saya termasuk diantaranya di tes untuk lulus, makanya saya ruku, bila mana ditaruh papan kagak ngejomplang pada hebat, kepala dan belakang. Bila mana saya ngejomplang berarti belum pas. Itu sampai begitu di tes itu, ngaji itu.
Kita rukun nih, begini, rukun, lagi dengkul. Bila mana ditaruh papan, itu papan nggak ngejomplang, itu cakep. Lainnya bukan ngejomplang, kita balik papan. Lah habis rukunya, lagi nggak, ya begini doang, kayak nggak main, kayak main-main dulu, nggak boleh itu sebenarnya, harus pas gitu. Ini pikir mengajarkan. Kalau dikatakan ulama, fasolli rabbika, salatlah, dirikan salat di rabbika untuk Tuhanmu, salata yaumin nari, ya, salat hari an-nahar, wanhar al-budna. Oh, salat yaumin nari, salat hari korban, hari Idul Adha, usolli sunnatan li Idul Adha, rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Usolli sunnatan li Idul Adha, rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Usolli sunnatan li Idul Fitri, rakaataini, gitu kan? Nah, itu bacaannya itu kan. Karena masih banyak yang lupa karena kerjanya setahun 2 kali ya kan, sekali ya, jadi lupa kan anak itu. Saya ulang-ulang tuh. Wanhar, dan berkorban olehmu al-budna, seekor onta. Orang Arab onta. Onta itu dipotong nggak makan rebahin lagi, dia langsung berdiri dipotong, potong berdiri. Ya, nggak ada rebahin dia. Kalau kita ada ramai-ramai sapi dia, kita sini daerah panjang. Lu pernah makan onta? Pernah? Kayak onta? Haji gimana? Gampang kalau pengen misal makan onta, kita umroh atau haji. Pasti dikasih dengan onta, ya. Iya. Kemudian inna syani'aka, sungguhnya orang yang membenci kamu wahai Muhammad, yaqulu, maksudnya dikatakan itu oleh Allah, mubghidaka, orang yang benci kepadamu. Syani'aka itu yabghuduka. Wal abtar adalah orang itu al abtar yang terputus. Abtaru an ahli, terputus dari keluarganya. Tuh. Walaupun dia Islam sama Islam, tapi terputus dia kalau dia memusuhi Nabi. Wa walibi, anak-anaknya, wa an kulli khairin, dan semua atau tiap kebaikan nggak ada. Kenapa dia benci kepada Nabi Muhammad? La yuzkaru ba'da mauti, tidak disebut orang sesudah wafatnya. Kenapa dia jauh? Benci. Siapa itu? Ya, tidak disebut orang sesudah matinya bi khairin, dengan kata-kata baik. Bahwa Al-As ibnu Wa'il As-Sahmi, ini ayat menerangkan asbab nuzulnya adalah As bin Wa'il As-Sahmi itu mengatakan Muhammad itu gak punya anak laki-laki, makanya putus keturunannya, kata As bin Wa'il As-Sahmi. Ngomong gitu dia. Hei, ya kan tokoh masyarakat, itu Muhammad masa Nabi gak punya keturunan gitu, anaknya laki-laki mati semua kecil. Nah ketika dikatakan begitu, Nabi Muhammad mendengar kan, kemudian Nabi Muhammad lapor pada Allah sampai nangis, dan Allah menurunkan ayat-ayatnya, inna a'tainaka kal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah, kata tafsir, wa anta tuzkaru bi kulli khair, sedangkan engkau Muhammad tuzkaru, diingat, disebut bi kulli khairin, dengan setiap kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikan yang dikerjakan umatnya Muhammad itu dapat ke sana sampai nih. Kita selawat, kita ngaji, ya kita taklim segala macam. Ini kan berarti kita menyebut beliau kebaikannya. Ulama azkuru, ketika aku menyebutnya. Wazalika anum, oleh karena itulah anum qalu, mereka mengatakan inna Muhammadan wal abtaru, sungguhnya Muhammad adalah orang yang terputus, yang enggak punya keturunan. Ba'da ma fata ibnu Abdullah, sesudah anaknya yang bernama Abdullah wafat. Ya kan, Nabi Muhammad punya anak 3 laki-laki, 4 perempuan, 3 laki-laki, 4 perempuan. Tapi nggak wajib dihafal, tapi kudu dipaham, kudu mengerti. Ya Rabbana bil Qasim bin Muhammadin wa bi Zainabin wa Ruqayyatin fa Fatimatin wa bi Ummi Kulsumin wa Abdillahi summa bi haqqi Ibrahima najjana zima. Ini nazamnya kan? Ya Rabbana, ya Tuhan kami, Qasim bin Muhammad, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummi Kulsum, Abdullah, kemudian
bihaqi Ibrahim. Ibrahim itu anaknya Nabi Muhammad yang laki-laki 3, yang pertama Qasim, yang kedua itu Abdullah, yang ketiga Ibrahim. Yang putri pertama Zainab, yang kedua Ruqayyah, ketiga Fatimah, yang keempat Ummi Kulsum. Yang perempuan semuanya dewasa semua, punya keluarga semua, tapi 3 anak laki-lakinya meninggal semua dalam keadaan kecil, ada setahun dan 2 tahun. Maka orang Arab di kala itu menghina Nabi Muhammad. Muhammad nggak punya anak keturunan, gitu kan? Nabi sedih, lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dia. Ya. Yang kita baca ajamnya yuk. Ya Rabbana bil Qasim bin Muhammadin Abi Zainabin Farqayyatin fa Fatimatin Fabi Ummi Kulsumin Fabi Abdillah Summa bihaqqi Ibrahim Najjina Sima. Ya.